Hai, perkenalkan, nama saya Anjeli Vita Kesak, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi dengan NIM 1906111021129. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi sistem pengendalian manajemen dengan materi yaitu transfer pricing. Ini kita akan masuk dalam pembahasan materinya. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengerti apa itu transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam transfer pricing ini terdapat dua kelompok transaksi yang penting, yaitu yang pertama intercompany atau transaksi antar divisi suatu perusahaan, dan yang kedua yaitu intercompany, yaitu transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan yang istimewa. Nah, di dalam jenis transfer pricing yang kedua yaitu intercompany terbagi juga dalam dua bagian, yaitu yang pertama domestic transfer pricing atau transfer pricing antar perusahaan domestik di dalam suatu negara, dan yang kedua yaitu international transfer pricing, yaitu kegiatan transfer pricing yang terjadi antar perusahaan internasional atau antar negara. Nah, kegiatan transfer pricing ini berjalan jika dua perusahaan atau dua visi mempunyai hubungan yang istimewa. Di sini hubungan istimewa yang dimaksud adalah misalnya kepemilikan saham. Nah, untuk kegiatan transfer pricing ini biasanya harga ditentukan berdasarkan tiga bagian. Yang pertama yaitu market base, yaitu harga ditentukan berdasarkan harga pasar. Yang kedua cost base, yaitu harga ditentukan berdasarkan biaya variabel atau biaya pembuatan dari produk tersebut. Yang ketiga negotiated base atau harga ditentukan berdasarkan negosiasi atau perundingan dari dua perusahaan atau dua divisi yang akan melakukan transfer pricing. Di sini sedikit yang perlu diingat bahwa metode transfer pricing ini perlu menggunakan prinsip kelaziman dan kewajaran yang perlu diimplementasikan sebagai standar dari metode transfer pricing ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan transfer pricing di Indonesia. Nah, meskipun transfer pricing ini dikategorikan sebagai kegiatan yang legal, namun tindakan transfer pricing ini merupakan tindakan yang amoral atau tidak sesuai dengan teori etika. Karena semata-mata dilakukan hanya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemerintah sebagai penerima pajak dan pelaku usaha lain. Transfer pricing ini merupakan suatu tindakan pengalihan laba antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan cara melakukan penetapan harga transfer barang atau jasa di luar harga wajar atau di luar prinsip kelaziman dan kewajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa prinsip kelaziman dan kewajaran ini sangat-sangat penting diimplementasikan dalam metode transfer pricing ini. Karena jika tidak, maka ini akan terjadi bertujuan mengurangi total beban pajak dari suatu grup perusahaan. Makanya transfer pricing ini merupakan tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan karena adanya tujuan usaha yang tidak baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya bertujuan untuk semata-mata menghindari pajak, merekayasa transaksi yang tidak sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang. Nah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai apa itu transfer pricing dan bagaimana penerapan transfer pricing di Indonesia. Terima kasih.